Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yaslihu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Haji Sayyid MAG, yang saya hormati kepada Bapak Kepala Tata Usaha Man 2 Banyuwangi, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru Waka Man 2 Banyuwangi, yang saya hormati seluruh jajaran kepengurusan guru maupun staf karyawan Man 2 Banyuwangi, yang saya hormati siswa-siswi Man 2 Banyuwangi, dan tak lupa pula rekan-rekan media yang menonton video ini dimanapun Anda berada, yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah membawa kita, memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas pada hari ini dalam keadaan lancar, sehat walafiat. Kedua, salawat muassalam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah kita semua, karena seperti apa yang kita tahu bahwasanya sekarang umat muslim di seluruh dunia sedang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, termasuk menjalankan ibadah seperti menjalankan ibadah puasa, seperti menjalankan sholat tarawih berjamaah, seperti melaksanakan tadarus Al-Quran bersama, melaksanakan ibadah-ibadah seperti menyongsong malam Lailatul Qadar. Ini adalah amaliyah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yakni bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Bulan suci Ramadan yakni berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yakni bulan yang penuh ampunan. Bulan suci Ramadan yakni bulan yang dimana penuh berkat, dan pahala yang kita lakukan akan dilipat gandakan, amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Hadirin rahimakumullah, seperti tahu Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, tepatnya di malam ke-17 Ramadan. Peristiwa disebut peristiwa nuzulul Quran. Peristiwa nuzulul Quran tidak ada dan tidak lain selain bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita umat Nabi besar Muhammad SAW patut berbangga, patut berbahagia, dan patut bersukacita atas menyambutnya bulan suci Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, menyangkut amalan-amalan lain, menyangkut kegiatan-kegiatan lain, ibadah-ibadah lain seperti tadarus Al-Quran. Hal ini memang dulu di zaman Rasulullah itu memang tidak diwajibkan, akan tetapi alangkah baiknya kita sebagai umatnya yang baik dan bijak maupun yang benar, apa salahnya kalau kita tidak melakukan amalan-amalan tersebut? Toh di Indonesia sendiri tadarus Al-Quran bersama, terus sholat tarawih berjamaah itu sudah menjadi adat istiadat dari sejak dulu. Maupun seperti hal-hal ibadah yang lain seperti menyongsong malam 1000 hari dalam semalam, seperti nama lainnya yakni malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ibadah yang dilakukan 10 hari terakhir menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan.
10 hari terakhir menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan. Dan ini ibadah ini dilakukan setiap malam-malam ganjil, seperti malam 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27, bahkan yang terakhir malam 29. Malam Lailatul Qadar dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Hal ini sesuai dengan hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dan juga kalau melaksanakan ibadah-ibadah bulan suci Ramadan, ini kan hukumnya sunnah. Oke, ini kan hukumnya sunnah. Kalau kita ingin melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini, mengamalkan seluruh ibadah ataupun amalan yang sudah tersusun, itu harus imbang. Seperti kalau kita ingin menjalankan sholat Lailatul Qadar, kan ini termasuk hukumnya sunnah, tapi kan pahalanya kan banyak sekali. Ya harus imbang. Kalau sholat Lailatul Qadarnya semangat, jangan sampai sholat subuhnya itu keleleran, dalam artian itu meninggalkan bahkan tidak sholat subuh. Nah ini sangat tidak dianjurkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Karena kenapa? Ya itu tadi, yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Ini tidak keliru. Lebih baik angguran tidak usah mengerjakan sunnahnya, sholat subuhnya yang dilaksanakan. Lailatul Qadarnya kalau bisa, kalau nggak sanggup melaksanakan itu lebih baik nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting sholat subuhnya yang ditegakkan itu kewajiban, baru yang lain menyusul seperti sunnah-sunnahnya gitu. Lalu terkait puasa, seperti ada amalan-amalan yang sering dilakukan oleh Kanjeng Nabi, seperti puasa Senin Kamis, seperti puasa Daud. Itu bagi umatnya yang sanggup untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Kalau nggak sanggup ya nggak usah dikerjakan, lakukan yang kewajibannya saja gitu, daripada nanti menyalahgunakan ibadah, dalam artian yaitu tadi yang sunnah ditegakkan, yang wajib digugurkan. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Lanjut. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah kita semua, karena seperti yang kita tahu bahwasanya nanti tanggal 31 Ramadan, tanggal 31 itu bertepatan pada insya Allah 1 Syawal. Kita seluruh umat muslim akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri bersama-sama setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Kini telah tiba saatnya untuk memasuki hari keberhasilan dan kemenangan, yaitu suatu hari di mana Allah akan membersihkan serta mensucikan diri kita dari segala dosa dan kesalahan. Maka oleh sebab itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah diuji selama 1 bulan untuk menahan nafsu kita. Banyak sekali hikmah yang terkandung selama kita menjalani puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, beruntunglah bagi kita umat Islam yang telah memperbanyak amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Dengan memperbanyak tadarus dan tarawih, mudah-mudahan dosa kita yang akan datang dan yang telah silam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, seperti yang sudah diketahui bahwa amalan-amalan yang sudah dilakukan di bulan suci Ramadan itu tidak luput dari halnya mengaji ataupun tadarus Al-Quran bersama-sama. Karena kenapa? Mengaji itu
adalah pondasi kita dalam hidup di dunia. Karena kenapa? Kalau orang ataupun manusia manapun itu tidak pandang bulu, kalau tidak diimbangi ngaji atau tidak diimbangi mendekatkan diri kepada Allah, itu maka hatinya akan keras. Nah itu tadi, hatinya akan keras, nanti akan kegoda atau tertipu daya oleh duniawi, dunia saja, yang dikejar dunia saja, bahkan tidak ingat kita itu akan mati, gitu, akan meninggal. Karena kenapa? Afdalut turuq ilallah tariqatut ta'lim wa ta'allum. Cara yang paling efektif untuk kemudian menuju ke Allah Subhanahu wa taala itu adalah ngaji dan ngaji. Ya memang ada yang berpandangan ngaji aja. Ngaji ya iki kapan kayak ini kan kayak gitu. Ya itu ngaji itu tidak harus lama. Yang penting kita itu harus bisa menyempatkan atau meluangkan waktu sejenak untuk kemudian bermuhasabah kepada Allah. Setelah kita berikhtiar berjuang selama-lamanya, sebanyak-banyaknya, tiba saatnya kita untuk bertawakal, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Karena kenapa? Allah itu sepenuhnya yang bisa mengendalikan alam semesta ini, termasuk kita semuanya gitu. Hadirin rahimakumullah. Agama juga telah mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini termasuk kewajiban bagi umat muslim di seluruh dunia. Karena kenapa? Pertama, pondasi agama Islam yakni syahadat, terus puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Gitu. Agak lupa saya. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini kita kan pasti sudah merasakan lapar, merasakan haus. Ya bagaimana caranya? Kita harus bisa mengatasi, meminimalisir kondisi tersebut. Jangan sampai rasa-rasa tersebut, kayak rasa haus, rasa lapar itu meninggalkan kewajiban kita, sholat itu terpenting. Ya percuma kalau kita puasa, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Pak Fadli, kamu kalau puasa bulan suci Ramadan itu memang hukumnya wajib. Kalau kamu meninggalkan sholat kamu, ya percuma, pahala kamu itu akan gugur. Ya memang nggak membatalkan puasa, tapi ya mengurangi pahala gitu. Sholatnya harus ditegakkan, puasanya juga ditegakkan, zakatnya harus juga dibayar, dan haji bagi yang mampu gitu. Agama juga telah mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah yang akan diberikan kepada fakir miskin dan semua yang berhak menerima, agar dapat juga merasakan kebahagiaan pada hari kemenangan ini. Hadirin sekalian, pasti sudah menjadi tradisi ataupun adat istiadat bagi kaum muslimin di Indonesia, bahwasanya mereka menyambut hari raya Idul Fitri itu sangat-sangat meriah, seperti mereka itu membeli kue kering untuk menjamu para tamu-tamu yang hendak datang di rumahnya, silaturahim di rumahnya seperti saudara-saudaranya, dan juga sudah menyiapkan bahan-bahan makanan yang biasanya akan dihidangkan kepada sanak familinya, kepada saudara-saudaranya maupun kepada tetangga-tetangganya. Dan yang sudah menjadi adat istiadat yakni membeli pakaian baru. Ini sudah menjadi hal yang wajar di negara Indonesia gitu. Bahkan ada juga yang telah pulang kampung mudik untuk merayakan hari raya Idul Fitri, untuk bertemu dengan orang tuanya bersamaan sanak familinya di kampung. Nah, sampean nek klambine bersih resik, dawuhe Imam Syafi'i iki mbok jenengan apa percaya kene, ora dipercaya kene, sementing aku ngilingno ae. Man nadhu fasawbu qallahamuhu.
Sampean nek klambine resik, klambine rajin, klambine rapi, wangi, insyaallah jenengan niku tidak gampang susah. Jenengan itu tidak gampang susah. Gitu. Wa man tabarihu zada aqluh. Sampean nek gelem pakai parfum, tapi parfumnya itu jangan yang menyengat. Parfumnya itu ya yang biasa saja. Pokoknya intinya jenengan itu pakai sabun dan pakai, mohon maaf ini, Rexona. Nah itu pokoknya sampean pakai itu, dua itu minimal lah, insya Allah zada aklu, mudah cerdas jenengan niku, dan tambah wangi, tambah cerdas, dan tambah rezekinya tambah banyak, tambah sugih gitu. Ini dawe Imam Syafi'i, jenengan percaya kene monggo gak apa-apa menurut keyakinannya masing-masing gitu. Hadirin rahimakumullah, dengan menyebut hari raya Idul Fitri, marilah kita kembali kepada fitrah yang sesungguhnya, sesuai yang ditentukan oleh agama kita yang suci dan memaafkan lahir secara batin. Kita hilangkan segala perasaan yang dapat merusak hati kita. Jalinlah tali silaturahmi antar sesama, sehingga terjalin persaudaraan yang sangat-sangat harmonis, mempererat ukhuwah Islamiyah, mempererat ukhuwah watoniyah, maupun mempererat ukhuwah basyariyah. Itu Idul Fitri merupakan hari yang paling penting bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Segera ayo kita bersyukur karena masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang, sehingga dapat kembali merasakan hari kemenangan umat Islam pada tahun 2025 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tubdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hendaklah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fataran nasa 'alaiha, sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Li khalqillahi, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Idul Fitri dimaknai sebagai bentuk refleksi diri, yang berarti setiap umat muslim dianjurkan untuk mentrospeksi dirinya sendiri dan kembali kepada fitrahnya, yakni Islamiyah. Membersihkan hati bukan hanya sekedar membersihkan hati, melainkan harus menjalin hubungan yang baik, menjalin hubungan dengan Allah, menjalin hubungan dengan sesama manusia, hablum minallah maupun hablum minan nas. Saling berbagi kebahagiaan dengan menebar kebaikan. Sungguh Idul Fitri menjadi hari yang paling dinanti dan yang paling ditunggu oleh umat Islam. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah, mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Dan saya juga ingin mengingatkan terutama kepada rekan-rekan santri, siswa-siswi, mahasiswa maupun mahasiswi, kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, untuk bisa menghargai guru. Karena kita kalau tidak menghargai guru, kita nanti akan menyesal di kemudian hari. Bisanya kita sukses di hari ini itu adalah sebabnya ada guru dan ada orang tua yang meridhoi perjalanan hidup kita di dunia ini. Makanya tidak ada kata-kata mantan guru, itu tidak ada. Ketemu guru TK, ketemu guru SD atau MI, ketemu guru SMP maupun MTS, ketemu guru SMA maupun MA, itu hendaknya harus saling menyapa, saling kalau bisa mencium tangannya, dan kalau bisa bersilaturahim kepada
guru-guru tersebut ke rumah beliau, sowan, harus kayak gitu. Nek kowe sampai gak iso menghargai guru, ini di kitab dibicarakan gini, nek kowe gak sampai gak iso menghargai guru, padha karo kowe gak menghargai awakmu dhewe, tidak padha sama halnya kamu itu tidak menghargai diri kamu sendiri. Idza ma akramta syaikhak faka'annama ahanna nafsak madal ayyam wal azminah. Mulane kudu guru itu dihargai bukan karena apa, kata kita ini sebagai manusia sing jenenge manungsa iki mahalul khata' wan nisiyat. Pada saat kita lupa, lalu guru kita yang akan mengingatkan kita, entah beliau itu datang melewati mimpi kita ataupun dengan apalah peringatan-peringatan seperti halnya yang kalau kita salah itu ditegur dan lain sebagainya. Ini harus kita hargai, harus kita dengarkan, harus kita laksanakan gitu. Hadirin rahimakumullah. Dan sampean jangan kemudian kalau ada teman-teman yang penting, kalau ada teman-teman yang penting ini, biasanya anak-anak itu pergaulan muda itu sangat-sangat terpengaruhi dengan teman-temannya. Nah, menurut saya, pandangan dari saya pribadi, jenengan itu harus bisa memilah dan memilih teman. Oh, ini temannya baik, ini temannya yang bagus. Itu harus bisa memilih. Dan itu karena kenapa? Itu dampaknya untuk 10, 20, 30 bahkan 40 tahun ke depan. Sukses tidaknya kalian itu tergantung daripada orang tua kalian, tergantung daripada pertemanan kalian, dan yang paling penting itu dari diri kalian sendiri. Ingat, catat itu, dari diri kalian sendiri. Yang bisa menjadikan kalian sukses tidaknya itu ya diri kalian sendiri. Seluruhnya itu hanya mendorong, orang tua hanya mensupport, orang tua hanya bisa mengasih saran, orang tua hanya bisa membiayai. Selebihnya kalian sendiri yang harus bisa berdikari di atas kaki sendiri. Apalagi kalian yang laki-laki harus bisa menjadi tolak bagi saudara-saudara yang lain gitu. Kalau saudara-saudara perempuan, kalian harus memberikan contoh yang baik daripada saudara-saudara yang lain. Kalau kalian saudara-saudara yang paling tua, harus bisa menjadi dulur sing iso dituwekne. Dulur sing iso dituwekne. Ojo dulur tuwek sing gak iso dituwekne, loro kabeh malahan, kan ngoten. Kayak gitu. Ini sampean jangan kemudian kalau ada teman-teman yang memprovokasi sampean, nyapo to ngaji iki, ora usah ngaji-ngajian, nyapo ngaji iki, gak penting ngaji iki. Ngaji niki malla yuhibbul ilma fala khaira fi. Siapapun yang ada di sini, siapapun di antara kita, mbah dulur, mbah kanca, bahkan nun sewu, itu mungkin orang-orang yang jauh lebih tua daripada kita, tapi kalau tidak memiliki ketertarikan akan keilmuan, yaitu tadi ngaji itu tadi, fala khaira fi, tidak ada menariknya sama sekali. Kayak gitu, ngaji itu penting, ngaji. Nah, tapi aja ngaji ya kan, bukan harus diimbangi dengan manusia itu kena kewajibannya apa? Ngaji. Terus bagi yang sudah berkeluarga mencari nafkah. Yang ketiga, melindungi serta mengasihi keluarganya. Bagi rekan-rekan yang laki-laki, kalian harus bisa menjadi orang yang sukses, harus menjadi orang yang kaya. Kalau guru saya berbicara, guru saya itu Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri, harus bisa menjadi orang yang sukses. Karena kenapa? Kalau menjadi orang yang sukses, insya Allah kalian itu hidupnya akan harmonis, akan mudah, enak gitu. Harus mempunyai tanggung jawab yang kuat. Kalau kalian sudah mengucapkan qabiltu nikahaha, sepenuhnya tugas itu, tanggung jawab itu sudah beralih
ke Anda semuanya. Gitu. Harus tanggung jawab sebesar-besarnya, karena kalian harus menghidupi anaknya orang, yaitu tadi istri kalian, harus mencukupi anak-anak kalian. Tidak mudah menjadi kepala keluarga itu. Di dalam urusan rumah tangga itu tidak mudah, pasti ada masalah-masalah ataupun problem-problem yang muncul, dan juga problem tersebut harus diselesaikan dengan kepala dingin, wajib itu. Karena kenapa? Kalau dengan kepala yang tidak dingin maupun panas, ya wallahu a'lam bishawab, itu tadi akhirnya. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatu wala madaqah. Kamu kok punya konco, punya teman, punya circle ataupun punya pergaulan yang kiranya tidak mendukung ngaji kamu, maka sebaiknya pergaulan itu dihentikan, ataupun gak usah konco nambah wong iku, golek konco sing bener menurutin jenengan. Ya itu tadi, karena sukses tidaknya kalian itu kembali lagi ke yang awal tadi, tergantung diri kalian sendiri, tergantung perkumpulan kalian itu seperti apa, berbobot atau tidak, gitu. Burung wayahe, kalau sekarang kalian itu berkumpul dengan orang-orang yang kayak gitu, itu belum saatnya. Nanti akan ada masanya kamu boleh bergaul dengan siapapun, tapi nanti ketika semua modalnya sudah cukup, masuk modal dalam arti modal keilmuan, modal juga apa, uang maupun harta yang lainnya. Kalau orang itu mempunyai harta ataupun uang yang banyak, itu pasti orang itu akan kendel, akan berani. Karena kenapa? Ya itu tadi, orang kalau tidak mempunyai uang ataupun harta, sama halnya seperti yang dikatakan ibu saya, itu tidak mempunyai otot. Seperti ini berjalan ke sini nggak berani. Karena kenapa juga? Ya itu tadi, finansial tadi penting. Finansial itu sangat-sangat penting sekali. Makanya saya mengajak kepada kalian semuanya harus menjadi orang yang sukses, harus menjadi orang yang kaya, sugih. Ojo sugih dunia, sugih akhirat. Iso. Bawalah keluarga kamu, bawalah orang tua kamu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti dampaknya kepada kalian sendiri. Dan yang terakhir, semoga ibumu diparingi kuat, ayahmu diparingi kuat, paringi sehat, diparingi sabar, mujahadah, diparingi kuat mujahadah supaya gelem ndongakne awakmu. Kowe kudu ngerti, tidak ada siapapun orang yang sukses tanpa tangisan seorang ibunya, ibu dan ayah. Kanjeng Nabi berkata demikian. Tidak ada satupun orang yang sukses dengan tangisan seorang ibu di malam hari kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane dungakne ibu mandi tenan. Ibumu, ya ayahmu lan keluargamu iku mau. Aja sampai awakmu iki nglamak ning wong tuamu, meneh ibumu, aja sampai bisa terjadi fatal. Anggapnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat, kurang lebihnya kayak demikian. Saya juga belajar bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.